Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku dengan subtema yang kedua pahlawanku, kebanggaanku. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan menginformasikan bahwa tema yang kita pelajari yaitu tema pahlawanku dengan subtema pahlawanku, kebanggaanku. Nah, pembelajaran kali ini ada beberapa tahapan yang harus kita lewati, yaitu nanti ada kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Oke? Oke, pemetaan kompetensi dasar yang harus kita kuasai dalam pelajaran hari ini ada 3 materi pelajaran, yaitu tentang bahasa Indonesia dengan KD 3.8, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiktif. Kemudian mata pelajaran IPA, nanti kita akan melakukan percobaan ya dengan menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Serta nanti ada mata pelajaran IPS yaitu 3.4, mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Jadi nanti dalam satu tema kita akan mempelajari 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS ya. Baik anak-anak, Ibu menampilkan sebuah gambar. Gambar ini adalah seorang tokoh. Tokoh ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tokoh ini terkenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Tokoh ini sangat berjuang untuk melawan penjajahan. Siapakah tokoh di bawah ini? Adakah yang bisa menceritakan tentang tokoh tersebut? Nah, setelah dari beberapa yang Ibu jelaskan, kira-kira siapa tokoh ini? Ya, betul. Tokoh ini adalah Sultan Hasanuddin. Mungkin sudah pernah kalian dengar ya. Nanti secara lebih detail kita akan bahas di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai kepahlawanan dari raja-raja di masa Islam. Subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Pembelajaran yang pertama. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Benny ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Benny, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Oke, selanjutnya ayo membaca. Kita akan membaca tentang kisah Sultan Hasanuddin dalam melawan penjajah. Oke ya, sudah tahu ya sekilas tentang Sultan Hasanuddin? Lebih detailnya kita baca yuk. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Aru Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Arung Palaka, Latendri, Tata Tutu Erum sudah seperti saudara kandung sendiri.
Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Oke anak-anak, setelah kita membaca tentang Sultan Hasanuddin tersebut, berdasarkan bacaan yang ada di atas, isilah tabel berikut ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Nah, kolom yang kanan, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Kalian bisa melakukan ini secara kelompok, kalau punya teman tetangganya satu kelas bisa, atau kalian juga bisa berdiskusi dengan orang tua kalian. Asalkan kalian mengerjakan dengan jujur dan teliti, oke? Nah, mungkin dari tabel tersebut ada yang ditanyakan atau nanti ada apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan melalui WA ya, WA group, kemudian nanti kita diskusikan sama-sama tentang apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari Sultan Hasanuddin? Yang pertama, dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Selanjutnya, bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Ibu beri 2 contoh cara menghargai jasa para pahlawan dengan cara 1. Mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. Yang kedua, pada waktu upacara mengikuti dengan hikmat, tidak rame-rame atau tidak rame saja. Nah, ada 10 poin, sudah Ibu isi 2, kalian tinggal meneruskan 8 poin. Cara menghargai jasa para pahlawan. Tuliskan jawaban kalian di lembar buku kalian ya. Ayo mencoba. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya, bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang. Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Sekarang, buatlah sedikitnya 3 pertanyaan tentang cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin.
Oke, menjawab pertanyaan yang di awal tadi ya, untuk menuliskan hasil pengamatan ketika lampu senter diarahkan pada cermin datar. Jawabannya, terjadi pemantulan cahaya. Cahaya dari lampu senter yang melewati sisir yang bergerigi dipantulkan oleh cermin. Cahaya yang melewati sisir bergerigi dipantulkan oleh cermin. Hal ini terbukti terjadi ketika kita melihat garis-garis arah berlawanan atau dipantulkan. Ini ya sinar datang, ini sinar pantulnya, terus ini sudut datang, sudut pantulnya. Jadi dia itu melihat garis-garis yang seperti arah berlawanan atau dipantulkan. Ini kan ada garis-garis yang sejajar, terus di sini ada garis yang arahnya berlawanan atau dipantulkan. Sehingga apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulannya adalah cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan. Baik anak-anak, untuk percobaan kali ini adalah tentang berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Perhatikan gambar di samping. Ada sinar matahari, kemudian ada cermin datar. Sinar matahari yang datang akan dipantulkan oleh cermin datar. Jadi, sinar datang sama dengan besarnya sinar pantul. Baik, langkah-langkah percobaan. Yang pertama, duduk bersama kelompokmu. Nah, karena di masa pandemi ini kalian bisa kelompokan dengan tetangga, teman yang menjadi tetangga kalian. Jika tidak ada, kalian bisa melakukan individu dengan bantuan orang tua kalian atau saudara kalian, kakak atau adik kalian. Yang kedua, perlihatkan cerminmu kepada kelompokmu. Ketiga, gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Keempat, diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya, ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah halaman sekolah atau halaman rumah ya, karena ini dilakukan di rumah. 5. Setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar sekolah atau rumah. 6. Setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. 7. Pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakati. 8. Buatlah laporan tentang sifat cahaya di akhir kegiatan. Buatlah laporan dari percobaan kalian ya. Oke anak-anak, ini adalah bentuk laporan kegiatan percobaan. Oke, kalian bisa menuliskan nama percobaan di situ, tujuan percobaannya apa ditulis, alat-alat yang kalian gunakan apa saja ditulis, langkah kerjanya bagaimana ditulis, dan kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan dari percobaan yang telah dilakukan. Bagaimana kalau pengambilannya tidak bisa pagi atau siang yang ada mataharinya? Boleh malam dengan menggunakan cahaya senter atau lampu seperti yang ibu tampilkan tadi ya, ada videonya. Boleh seperti itu. Oke, cukup jelas ya ibu rasa ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Nah anak-anak, berikut ini adalah rubrik penilaian tentang percobaan yang telah kalian lakukan nanti ya. Itu percobaannya ibu kasih waktu 1 minggu, dan kalian dalam melakukan percobaan harus juga memperhatikan rubrik penilaian yang ibu gunakan ini ya. Nanti bisa kalian baca sendiri ya rubrik penilaiannya. Ayo berdiskusi. Nah, wah, menarik sekali ya belajar tentang perjuangan pahlawan. Aku ingin tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara.
bersama Siti. Kita amati yuk gambar di bawah ini. Berikut ini adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Ada Sultan Hasanuddin dan ada Sultan Iskandar Muda. Tadi sudah kita bahas tentang Sultan Hasanuddin ya. Sekarang tugas kalian harus mencari tahu tentang Sultan Iskandar Muda. Nah, amati tokoh-tokoh tersebut. Apa yang kamu ketahui dan ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut? Raja-rajanya apa tadi? Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Istilah tabel berikut. Yang aku ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam adalah misalnya kalau Islam itu ada kaligrafinya atau ada misalnya keratonnya atau dan lain-lainnya. Yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam adalah apa? Misalnya tentang perjuangannya dalam melawan penjajahan. Boleh, silakan kalian tulis. Oke, kalian juga bisa mencari informasi selain dari buku siswa yang kalian pegang. Kalian bisa mencari lewat internet, lewat Google, lewat media apapun boleh. Buku, elektronik, boleh. Note, catatan, kumpulkan hasil tugas maksimal 2 jam ya. Setelah pembelajaran daring ini berakhir, tadi berdiskusi tentang cara menghargai pahlawan. Kemudian kalian juga tadi berdiskusi tentang Sultan Hasanuddin ya. Kemudian ini juga tentang peninggalan pemerintahan raja-rajanya Hasanuddin dan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda. Nanti kita kumpulkan ini ya. Untuk praktikumnya dikumpulkan 1 minggu setelah pembelajaran ini. Jadi kalian boleh melakukan praktikum itu, kemudian kalian rekam, videonya bisa kalian kirimkan lewat WA. Oke. Anak-anak, dari pembelajaran tadi, apa sih yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, dari perjuangan Sultan Hasanuddin kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Cara menghargai jasa pahlawan adalah dengan mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan dan nama gedung. Sifat cahaya adalah dapat dipantulkan, sehingga cahaya dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Menggunakan cahaya untuk dipantulkan ke dalam cermin, karena digunakan alat komunikasi pada zaman penjajahan dulu ya. Oke, peninggalan sejarah Islam di Indonesia antara lain adalah ada masjid, ada kaligrafi, ada keraton, ada kesusastraan, pesantren, dan tradisi. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih banyak dan tetap semangat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.